Sehingga enggak bisa tuh sampean berkeyakinan nabi ku mau di 5 keramat. Terus dalile innallaha akrama nabi Muhammadin bi khamsin apa? Karamat itu salah. Terus ini ada beberapa keterangan sing saged ditambahkan begini. Muhammadan itu kan nama ya. Rungokno ben sampean kulino roh bahasa Arab. Muhammadan itu nama sangka Madinah apa Hamada yuhamidu tahmidan apa Hamada yuhamidu tahmidan. Terus berarti isim fa'ile fahuwa Muhammadun apa? Fahuwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Ini rungokno. Ben nek dadi pemimpin Islam iso sorop. Ora bengak-bengok tok ora iso sorop. Bahaya ini. Bahayanya begini karena rungokno ya. Terus alam itu ada dua. Tak warai ngaji zaman ada alam mangkul, ada alam murtajal. Alam mangkul itu alam yang sebetulnya lafadz itu tidak alam, tidak sebuah nama. Tapi ada kata kerja yang ditafauli. Ditafauli itu diharapkan baik. Napa? Diharapkan baik. Misalnya orang Jawa namanya kan Harto, ya, nak menusuk ben banyak apa? Harto, jenenge bagus, ben kelakuane apik, dadi kelakuane bagus. Paling gak ning pondok ra ana iki lah diceluk Gus. Mergo jenenge napa? Nah, itu kan kalau dikonco Kebumen, jenenge iku Agus. Mergo bapake ku dendam zaman mondok iku ora jeluk Gus. Awas anakku tak jenengno Agus. Dadi ora anak kiai lah diceluk Gus. Dadi aja ditambahi, nek ditambahi diceluk tambahan itu Agus tok. Ben mau ndak mau. Sehingga nama-nama seperti itu bagus, terus Harto, terus Becik, terus sing angel yaitu Bejo itu nama-nama yang sebetulnya tidak murtajal ya, tapi mangkul karena ada harapan supaya maknanya seperti itu. Nah kemudian Muhammad itu maknanya yang terpuji. Nah itu karena Nabi itu satu faktual, satu fakta, tentu itu tidak sekedar harapan, memang pasti nyata. Makanya disebut wasamihi idza wadatihi Muhammadan li'annahu satuhmatu ubba. Jadi ibunya Nabi namanya Aminah. Aminah nanti kalau anak kamu ini lahir, kamu beri nama Muhammadan. Orang yang terpuji karena memang semua perilakunya terpuji. Rongokno ya. Tapi tentu Nabi sebagai hamba yang baik, dia juga pemuji, beliau juga pemuji. Makanya beliau namanya juga Ahmadu. Ahmadu itu muji sapa ingsun. Jadi kalau sampean bilang alima ya'lamu ya, alima ya'lamu ilman, kalau untuk ingsun kan ya'lamu menjadi apa? A'lamu, saya tahu. Yadribu menjadi adribu, saya mukul kan gitu. Nah, Kanjeng Nabi bin nisbat ilallah, hubungannya dengan Allah tentu beliau bilang Ahmadu, saya memuji. Maknanya Ahmadu Woha. Sehingga namanya Nabi itu Ahmad dan Muhammad. Rungokno. Nah, karena namanya Nabi itu nama yang mangkul, rungokno ya. Nama yang mangkul, maka kitab-kitab Taurat yang kodimah yang dulu atau kitab Injil yang dulu itu ya bukan berarti terus di Injil ditemukan kata Muhammad atau Ahmad, tapi yang maknanya sama. Makanya misalnya di bahasa Ibrani itu ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Yuhanna itu maknanya ya Al-Muhammad, orang yang dipuji. Makanya ini penting saya utarakan. Jadi kadang-kadang orang-orang orientalis bilang enggak ada ceritanya di Injil kuno pun ada kata Muhammad. Tapi ada kata Farkolit, ada kata Yuhanna. Dan di situ menunjuk satu nabi akhir zaman yang perilakunya napa? Terpuji. Karena nabi termasuk jenis alam mangkul, eling napa? Alam mangkul. Kali-kali ngaji nahwu, si benro, bendong. Nah ini penting karena ini persyaratan jadi ulama, napa? Persyaratan jadi ulama. Ora ono ning kitab syarat ulama iku ning panggung, terus macake ngene, penampilane ngene. Terus intonasi suarane ngene. Iku jenenge wong lomba, paham nggih? Syarat ulama ya alim iku aneh-aneh. Syarat ulama ya alim. Syarat wong lomba jan penampilan apa? Nah ini penting saya utarakan. Nah, kowe pokoke bar ngaji ki alim tak jamin. Paling enggak dibanding tanggamu sing ra alim. Nah, karena nama ini nama mangkul, rono ya, nama apa? Celing ya. Nama mangkul. Maka namanya Nabi itu bisa banyak sesuai sifat atau perilaku atau status
atau sesuatu yang pernah dilakukan Nabi. Saya ulang lagi ya. Karena nama ini berdasar fakta atau berdasar perilaku atau prestasi, maka nama Nabi ini bisa banyak. Sesuai prestasi yang pernah dilakukan Nabi. Makanya Nabi sering ngintikan anal mahi alladzi yamhu bi al kufra. Saya ini pelebur. Anal mahi alladzi yamhu bi al kufra, yang dengan saya ini kekufuran menjadi hilang. Wa anal hasyir alladzi yusarul anbiya tahta qadami. Wa anal akib alladzi yaqibu wa bihi ar-rusul. Saya ini hasyir karena semua orang nabi nanti digiring di bawah benderaku. Wa anal akib, saya ini penutup karena saya menutup para nabi. Makanya nabi menyebut sekian nama. Anal hasyir, anal mahi, anal akib. Paham ya? Karena tadi nama itu berdasar apa? Berdasar perilaku atau prestasi. Kak sampean ini selain dinamakan jenenge muta'alim, orang belajar. Terus ya itu sudah muta'alim terus. Ada status lagi karena ya hiburan, orang yang nyari hiburan. Ada status lagi dan variasi untuk bojo ngaji, penghindar apa? Mau itu kan statusnya banyak. Jadi karena semuanya berdasar mangkul apa? Berdasar apa? Mangkul. Kayak orang lomba pidato ya gitu. Syiar Islam, makanya di podium, di syuting TV ya namanya syiar. Tapi di hatinya mungkin ya ono niat mergawe pintu umroh. Mungkin yang hatinya ono niat pengen mungkruli tanggane, macam-macam. Ya terserah, makanya terserah niat tuh karena di sini. Sebetulnya alam ini dibikin untuk mangkul. Karena al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadis. Tapi bisa saja ikhlas benar-benar ingin syiar daripada TV didominasi hal maksiat terus ingin menampilkan ketaatan. Ya bagus kalau gitu. Dan itu semuanya mungkin karena alam ini mangkul. Mangkul itu satu bahasa itu diciptakan satu perilaku. Makanya Nabi disebut Muhammad, Mahi, Akib, Hasyir. Bahkan sebagian kitab-kitab manakib menyebut Nabi itu ala nabiyina Muhammadinir Raufir Rahim. Karena Nabi juga disifati Allah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Karena banget walase ning umat disebut rauf. Banyak kasihnya disebut rahim. Maka di sini kelihatan bahwa nama-nama itu berdasar makna. Makanya Allah punya berapa? 99. Karena sebetulnya nama-nama itu ya memang begitu. Misalnya Ar-Razzaq. Siapa yang enggak tahu kalau Allah itu pemberi rizki? Al-Wahhab. Ya memang Allah memberi. Al-Hadi. Memang Allah memberi petunjuk. Maka teman-teman yang ngaji di sini kok jenenge Sartono, tenang saja. Jenenge Bagio ya tenang saja. Nak kowe dadi kiai terus banyak orang ngaji kamu jenenge Syekh. Karena pengajar kiai gitu. Ya sudah enggak masalah, nama Anda masih bisa ditambahkan. Nanti kalau kamu nakal ya pembawa istri orang. Jadi makanya kamu enggak usah frustasi dengan nama yang sekarang karena nanti tetap ada tambahan-tambahan itu. Ya misalnya jeneng kamu itu ya wow, misalnya jeneng kamu Sartono bawa Wagijo terus tapi ternyata ke hafal Quran alim. Nanti dia dipanggil di akhirat. Wahai pengajar kitab Ihya Ulumuddin, datanglah. Wah, teko jadi jeneng kampungannya hilang, napa? Tapi nak jenengem Warab wapi. Ya, tapi jebule kelakuane ra karuan. Abdul Qadir duplikat yang enggak di Baghdad. Kelakuanem kok ngono iku piye ngono. Padahal jenengem apa? Abdul Qadir misalnya. Abdul Qadir aslinya apik, duplikatnya wa alam. Nah, makanya saya itu berpendapat, ini rungokno tenan ya. Nama itu berdasar status atau tafaul. Kalau tafaul artinya belum terjadi tapi berharap demikian. Kalau status ya tentu memang itu kenyataannya. Nabi adalah Ahmadu, pemuja kepada Allah. Jadi apa? Alima ya'lamu untuk ingsun a'lamu. Berarti Ahmadu saya memuji. Tentu Nabi selalu muji Allah Ta'ala. Dan beliau juga Muhammad orang yang dipuji. Karena semua perilakunya mencerminkan hal-hal yang terpuji. Karena orientasi beliau adalah mengembalikan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngajari manusia sujud, baca tasbih, baca tahmid, baca takbir.